Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermajlis, untuk bermuzakarah. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan dan duduk di majelis ilmu ini bisa menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi ada kesempatan maka selalulah hadir di majelis ilmu, karena kata Rasul itu adalah taman surga. Jadi sebuah taman, kalau kita ingin masuk surga maka awalilah dengan taman surga yang ada di dunia, dan itu adalah majalis ilmiah atau majalis zikir, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang di situ disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul, dan aturan-aturan agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa memberikan dan mengucapkan selawat dan salam itu untuk beliau, bukan untuk kepentingan Nabi. Selawat itu bukan untuk kepentingan Nabi, tapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan dan keperluan kita. Kitalah yang sebenarnya membutuhkan selawat itu, karena selawat yang kita ucapkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Satu yang kita ucapkan balasannya oleh Allah sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan di akhirat kelak syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya, setelah sekian lama kita memperbincangkan tema fikih nawazil atau fikih kontemporer, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah baru yang ada dan selalu terjadi dalam kehidupan kita, baik secara teori maupun aplikasinya. Alhamdulillah sudah kita bahas. Sudah ada banyak masalah-masalah baru dalam kehidupan yang kita coba baca dalam perspektif hukum Islam, dalam perspektif fikih, yang ternyata benarlah apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun masalah yang terjadi di muka bumi Allah ini kecuali Islam pasti akan bisa memberikan jawabannya. Jadi nggak ada satupun masalah yang terjadi kecuali syariat Islam bisa untuk memberikan jawaban. Boleh atau tidak boleh, ini halal atau haram, ini dianjurkan atau tidak dianjurkan, Islam akan bisa memberikan jawaban. Dan alhamdulillah, karena persoalan nawazil itu sudah kita selesaikan, walaupun akan tetap masih banyak tersisa masalah-masalah yang tidak kita diskusikan, tapi kita sudah menganggap apa yang selama ini kita bahas itu terasa sudah cukup,
Dan mulai hari ini pertemuan kita tidak lagi fokus pada fikih nawazil, tetapi tema baru yang sesungguhnya juga akan membantu kita untuk memahami masalah-masalah baru. Tidak terpisah sepenuhnya. Tema besarnya adalah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Ini adalah pertemuan pertama sebagai pengantar. Kita akan coba lihat nanti secara umum sekilas terkait dengan maqasid asy-syariah. Karena ini adalah pengantarnya, ya tentu pembicaraan kita masih bersifat umum, belum masuk kepada detail apa yang ada di dalam maqasid asy-syariah itu sendiri. Kita harus tahu bahwa syariat Islam itu harus kita pandang dari dua sisi. Jadi syariat Islam itu mestilah kita coba gali dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum dan dari sisi hikmah. Maka syariat Islam itu di dalamnya ada hukum, tapi di balik hukum ada hikmah. Kita harus menyeimbangkan keduanya. Seandainya kita hanya berbicara fokus dari sisi hukum saja, kita khawatir nanti Islam itu akan menjadi beban. Akan terasa berat. Kenapa demikian? Karena selalu yang kita kedepankan adalah hukum. Ini wajib, ini haram. Memang ada hukum itu, tetapi bisa-bisa terasa menjadi beban. Dan kalau sudah ia menjadi beban, jangan-jangan kita ingin lari dari kewajiban, karena beban itu biasanya berat. Beda halnya nanti kalau seandainya kita bicara hukum Islam, kita bicara syariat Islam, kita bicara doktrin agama, tidak semata-mata bicara dari sisi hukum, tapi kita coba lihat dari sisi hikmah. Kalau sudah kita kedepankan dan kita coba analisa dari sisi hikmahnya, hukum insya Allah tidak lagi akan menjadi beban. Tapi hukum itu bisa-bisa menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang kita harapkan untuk senantiasa kita laksanakan, dan tidak berminat sedikit pun untuk kita tinggalkan. Karena yang kita bayangkan adalah hikmah apa yang akan kita dapatkan dari pelaksanaan hukum itu. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, ketika Nabi membina generasi sahabat agar mereka taat ke dalam agama Islam, Nabi justru tidak cenderung mengedepankan beban dalam bentuk hukum, tetapi yang disampaikan oleh Nabi adalah semangat bagaimana mereka bisa rindu dengan hukum itu, bagaimana mereka bisa bersemangat untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh agama. Kalau seandainya kita bawa nanti kepada contoh-contoh yang ada, coba saya sering memberikan contoh kalau dalam kajian maqasidus syariah di bagian-bagian awal, saya sering memberikan contoh dalam persoalan ini beberapa hal. Contohnya begini. Pernah ndak Nabi mengatakan bahwa sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah?
Ada enggak hadis yang langsung mengatakan sholat jenazah itu fardu kifayah? Kalau kita bawa definisi fardu kifayah itu biasanya yang dipahami apa? Fardu kifayah itu adalah satu bentuk kewajiban yang kalau sudah dikerjakan oleh sebahagian, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Ini ada satu kewajiban nih, kalau sudah dikerjakan oleh seseorang, oleh sebahagian, maka gugurlah kewajiban itu bagi semua. Kalau begitu, kalau itu yang kita kedepankan, jangan-jangan kita selalu menunggu-nunggu adanya orang untuk mengerjakannya. Bukan kitanya yang bersemangat untuk menggugurkan kewajiban bagi orang lain, tapi kita malah menunggu-nunggu agar ada orang lain yang mengerjakan. Tapi Nabi di hadapan para sahabatnya tidak ngomongnya seperti itu. Yang disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya apa? Bukan hukumnya, tapi hikmahnya. Apa kata Rasul? Man hadara al-janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melayat menghadiri jenazah, ada berita informasi saudaranya meninggal, atau masyarakat diberitahu ada seseorang warganya yang meninggal, datang dia untuk melayat, ikut dia sampai menyolatkannya. Kalau sampai dia menyolatkannya, apa kata Rasul? Falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Tapi kalau seandainya dia sampai pula nanti menguburkan, selesai sholat ikut pula dia sampai menguburkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ada sahabat yang bertanya ketika itu, ya Rasulullah, mal qirat? Wahai Rasul, qirat itu apa? Rupanya masih asing bagi sahabat ketika itu. Mereka belum paham apa yang dimaksud qirat oleh Nabi ini. Sampai sholat saja dapat pahala 1 qirat, kalau sampai menguburkan dapat pula pahala 2 qirat. Apa kata Rasul? Qirat itu, 1 qirat itu adalah mithlu jabalin azim, atau dalam satu riwayat mithlu jabali Uhud. 1 qirat itu sama besarnya dengan 1 bukit Uhud kebaikan. Jadi kalau mereka melayat sampai dia ikut menyolatkan, dapatlah dia pahala kebaikan sebesar bukit Uhud. Tapi kalau seandainya sampai ikut menyolatkan, berarti dapat dia 2 qirat, 2 kali bukit Uhud. Para sahabat ketika itu, setelah dia tahu apa yang dia dapatkan dengan menghadiri jenazah, minimal mereka menyolatkan, atau kalau bisa mereka ikut menguburkan. Nggak ingat lagi mereka dengan fardu kifayah tadi itu. Tapi kalau seandainya hukum yang kita kedepankan, coba tes nanti, uji satu-satu, hadir di tempat jenazah di kita, mana yang lebih banyak pada sebagian tempat, mana yang lebih banyak, yang ikut sholat di dalam atau yang ngobrol di luar? Coba sekali-kali tanya nanti yang ngobrol di luar itu, kamu kenapa tidak ikut sholat? Kamu kenapa tidak ikut sholat? Di antara jawaban yang akan kita temukan adalah, kan hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah gugur oleh sebahagian, kan tidak wajib. Padahal di hadapan dia ada kebaikan sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar itu. Bagi yang sudah pernah umrah, tahu dia itu. Tengok arah ke belakang Masjid Nabawi,
berapa tingginya dan berapa panjangnya. Sebesar itulah kebaikan yang akan didapat ketika ikut salat jenazah. Sekali salat jenazah, ikut pula menguburkan, dapat 2 qirat kebaikan yang akan didapatkan nanti di akhirat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Maka sahabat ketika itu berbondong-bondonglah mereka untuk melaksanakannya tanpa memikirkan apa lagi hukumnya. Enggak memikirkan apa hukumnya, fardu kifayah kah, apakah sunnah, apakah wajib. Yang dia ingat adalah hikmah yang akan didapatkan. Dan Nabi pun membuktikan bahwa dia ingin ikut untuk mendapatkan itu. Padahal Nabi, apa contohnya? Ketika ada seorang tua, ada yang bilang nenek-nenek tua yang biasa membersihkan masjid. Tiba-tiba tidak nampak lagi orang yang biasa membersihkan masjid itu. Nabi bertanya, mana orang tua yang kemarin bersih-bersih masjid? Kata sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu saya? Kok kalian tak kasih tahu? Kata sahabat, kami khawatir mengganggu kamu ya Rasulullah. Mungkin tak saat Rasul beristirahat atau apa, tapi mereka tidak ingin mengganggu Nabi. Kata Rasul begini, coba tunjukkan ke saya mana kuburnya. Mana kuburnya? Ditunjukkanlah oleh sahabat itu, oh kuburnya ada di situ ya Rasulullah. Datanglah Nabi ke kuburannya itu, dan sampai di kubur itu Nabi menyolatkannya. Nabi menyolatkan pada saat Nabi sampai di kubur. Padahal kan hukumnya fardu kifayah. Seharusnya kan, oh iyalah, udahlah, kalau udah kalian selesaikan ya udah selesai. Karena kewajiban sudah gugur. Tapi Nabi datang ke kuburnya, kemudian menyolatkan. Padahal hukumnya fardu kifayah. Saya bayangkan. Dan itu adalah Nabi. Nabi saja, orang selevel Nabi yang dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga. Tapi ketika ada peluang pahala di hadapan dia tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkannya. Disolatkanlah oleh Nabi di mana dia sudah dikuburkan. Nah, jadi itu satu contoh. Kalau seandainya kita mengedepankan hikmah ketika kita bicara syariat Islam, ketika kita bicara aturan-aturan Allah, sehingga tidak lagi terasa beban, tapi yang terasa adalah keinginan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh lain. Kenapa ada kecenderungan orang mudah untuk meninggalkan sholat berjamaah? Kenapa ada kecenderungan orang bermudah-mudah untuk meninggalkan sholat berjamaah? Kalau ditanya, di antara jawabannya apa? Kan berjamaah tidak wajib. Dipegangnya pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib. Karena kalau kita lihat nanti dalam bagaimana para ulama membaca masalah ini, hukum salat berjamaah itu memang ada beberapa hukum. Ada di antaranya yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Dikarenakan oleh beratnya ancaman-ancaman yang ada pada hadis. Karena ada di antara hadis Nabi bilang begini, ingin rasanya saya patroli, saya cek itu rumah-rumah masyarakat, kalau orang lagi sedang sholat di masjid, lalu kalau ada orang yang sholat di rumah tidak ke masjid, saya akan bakar rumahnya. Kan itu dalam hadis itu, ingin rasanya seperti itu kata Nabi. Ketika dikatakan Nabi ingin membakar, itu oleh sebahagian ulama mengatakan berarti hukumnya adalah wajib. Ada pula hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kan orangnya buta, tidak bisa saya ke masjid, tidak ada orang yang memandu saya sampai ke masjid. Bolehkah saya untuk tidak ke masjid? Awalnya Nabi bilang boleh, nggak apa-apa. Senang dia.
Karena Nabi memberikan kemudahan bagi dia. Pergi dia. Pas dia pergi, Nabi panggil dia. Sini sebentar, kata Rasul. Nabi bertanya kepada dia, asami'tan nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Dengar enggak panggilan itu oleh kamu? Dia bilang, dengar ya Rasulullah. Kalau gitu fa'ajib. Kalau gitu kabulkan panggilan itu. Berubah hukumnya. Tadi kata Nabi enggak apa-apa, tapi karena dia mendengarkan suara azan, berarti menjawab suara azan itu, menjawab itu maksudnya bukan sekedar jawaban lisan. Bahwanya kalau ada hayya 'alal shalah, dijawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Itu jawaban lisan. Tapi kata fa'ajib yang ada di hadis itu, maka jawablah, kabulkan panggilan itu maksudnya adalah dengan fi'il, bukan dengan lisan, di mana ia mengabulkan panggilan itu untuk sholat, untuk pergi sholat. Hadis-hadis seperti itu dijadikan alasan oleh sebahagian untuk mengatakan bahwa hukumnya wajib. Yang lebih keras di sini adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan syarat sah sholat itu berjamaah selagi dia tidak punya uzur syar'i. Lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya. Tidak sekedar wajib, tapi syarat sah. Namun ada sebahagian besar di antara para ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, yang cenderung untuk mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Walaupun sunnah, tapi muakkadah, ada penekanan. Dan berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, karena mereka juga punya dalil. Salah satu contoh dalilnya adalah ketika Nabi selesai sholat berjamaah, tiba-tiba Nabi melihat ada seseorang di belakang masjid yang duduk sendiri tapi tidak ikut sholat. Nabi, sahabat semuanya sholat, tapi ada satu yang hanya duduk, dia tidak ikut sholat. Nabi menghampirinya, Nabi bertanya, "Amuslimun anta?" Apakah kamu seorang muslim? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak sholat bersama kami kalau kamu orang muslim? Apa jawabannya? Sallaitu fi rihali. Saya tadi sebelum ke sini sudah sholat di rumah. Sallaitu fi rihali. Udah sholat saya tadi ya Rasulullah. Maka tidak ikut lagi katanya. Kalau begitu kata Nabi, nanti kalau kamu ketemu lagi yang jamaah seperti itu, kamu boleh ikut sholat lagi, fa innaha laka nafilah, karena kamu mendapatkan sunnahnya. Itu jadi nafilah bagi dia. Yang wajibnya sudah selesai, tapi dia mendapatkan pahala berjamaahnya lagi, dan itu dibolehkan. Oleh jumhur ulama, Nabi tadi tidak menyalahkan dia sholat sendiri di rumah. Kalau seandainya tidak kalau seandainya memang hukumnya adalah wajib, maka Nabi akan mengatakan bahwa tadi kamu sholatnya tidak diterima, kamu harus ikut sholat berjamaah. Itu istidlalnya, cara mengistimbatkan hukum oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu dari segi hukum. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya hukum ini yang kita kedepankan, ya ujung-ujungnya seperti tadi. Ya kan tidak wajib, kan cuma sunnah. Tapi kalau yang kita ingat adalah hikmahnya, hikmah yang akan kita dapatkan dengan berjamaah, maka Nabi di hadapan sahabatnya juga tidak sebutkan hukumnya, tapi yang disebutkan oleh Nabi adalah apa yang akan mereka dapatkan dengan berjamaah itu. Apa hadisnya? Nabi mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salatul jamaah, salat berjamaah itu afdal, lebih utama
Dari salat sendiri berapa keutamaannya? Bisab'in wa 'ishrina darajah, 27. Kalau sendiri dapat 1, kalau sama-sama dapat 27. Yang satu berarti sah, karena Nabi tetap mengatakan dia mendapatkan kebaikan cuma 1, sedangkan berjamaah mendapatkan 27. Sekarang tinggal pilih mau 1 atau mau 27. Kalau ada bagi-bagi sembako, yang nunggu di rumah dapat satu karung umpamanya. Tapi yang datang ke posko dapat 27. Kita milih mana? Jadi kalau nunggu di rumah aja, dia kalau mau diantarkan berarti dapat 1 karung. Tapi kalau mau dia datang, langkahkan kaki itu ke poskonya di mana tempat dibagi, dapat 27. Kira-kira kita pilih mana? Seandainya lah yang dijanjikan oleh Rasul itu konkret dalam artian langsung nampak. Ini kan abstrak, dan kalau pahala itu kan abstrak, maksudnya kan nanti di akhirat kan, baru kita terima nanti di akhirat. Jadi masih kita bayang-bayangkan saja gitu. Kalaulah seandainya konkret, jelas langsung dapat, mungkin penuh masjid. Kalau umpamanya sholat sendiri, dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, muncul umpamanya di sajadahnya 100.000. Kalau sendiri. Kalau berjamaah dia muncul 2.700.000 umpamanya. Saya yakin masjid penuh. Ini Nur Yakin tidak cukup sebesar ini nih. Tapi disitulah ujian keimanan. Disitulah Allah menguji kita. Ketika ada janji-janji Allah, yakin tidak kita dengan janji itu? Ketika ada janji-janji Nabi untuk kebaikan, yakin tidak kita dengan janji itu? Nah, sehingga dengan memahami hikmah, dengan memahami maqasid, karena nanti maqasid itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menggali, mengetahui tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ada di balik ibadah atau di balik muamalah. Karena bisa pada ibadah, bisa pada muamalah. Semua syariat Islam akan mengandung maqasid. Tidak ada satupun syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah kecuali di dalamnya ada maqasidnya, ada tujuannya. Baik, itu gambaran ya bagaimana kita harus memahami syariat ini antara hukum dengan hikmah supaya lebih bersemangat kita untuk beribadah, tidak menjadi beban. Kenapa orang begitu sulit untuk mengeluarkan zakat ketika sampai nisab hartanya? Sulit mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena yang dibayangkannya adalah hukum. Wajib sebagai satu kewajiban. Dia yang kerja, dia yang peras keringat, dia yang habis waktu, tiba-tiba berikan ke orang lain. Enak aja. Kita yang bekerja tapi harus berikan kepada orang lain. Dia lupa apa yang akan dia dapatkan dengan memberi itu. Mana kasa malun min sadaqah, atau mana kasa sadaqatun min mal. Harta itu tidak akan pernah berkurang disebabkan oleh zakat yang dibayarkan, disebabkan oleh sedekah yang diberikan. Tidak membuat harta kita menjadi berkurang. Bahkan yang akan ada adalah kelipatan-kelipatan yang dijanjikan oleh Allah, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Kalau itunya yang kita ingat, niscaya tidak akan ada beratnya untuk memberikan harta. Jangankan dalam bentuk zakat yang sebagai kewajiban, infak dan sedekah yang sebagai sukarela pun kita akan berupaya untuk melaksanakannya. Karena dalam persoalan harta kan ada yang wajib, ada yang sukarela. Yang wajib itu hanya zakat saja, sedangkan yang lain sifatnya sukarela. Wakaf, hibah, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu semua adalah dalam bentuk sukarela. Nah, pada poin yang kedua, mempelajari hukum syariat membuat kita mengerti akan semua tuntutan atau taklif yang ada dalam syariat yang dibebankan kepada para mukallaf. Sedangkan mempelajari hikmah membuat kita mengerti
untuk apa perintah dan larangan itu ditetapkan oleh Allah. Sisi yang kedua inilah yang membuat ilmu maqasid syariah menjadi penting untuk kita kuasai. Jadi kalau seandainya kita bicara hukum, maka kita tahu tuntutan Allah terhadap kita. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Itu tuntutan semuanya. Dan tuntutan itu datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Dia menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Dan dengan mempelajari hukum, kita akan kenal dengan tuntutan itu. Tahu kita bahwa kita punya kewajiban salat 5 waktu. Tahu kita bahwa kita punya kewajiban berpuasa. Tapi kalau seandainya kita bicara maqasid, kita bicara hikmah, maka kita akan tahu pula dan akan mengerti pula untuk apa perintah dan larangan itu datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apakah karena Allah ingin menzalimi kita? Tidak. Ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Bahkan dalam setiap ketetapan Allah dalam kehidupan kita, di situ pasti ada hikmah. Bahkan sakit pun kita yang diberikan oleh Allah, di balik sakit itu ada hikmah. Seseorang yang sakit itu bisa menggugurkan dosa. Sampai-sampai ketika kakinya ditusuk duri sekalipun, itu bisa menggugurkan dosa. Nah, kalau seandainya itu yang kita ketahui, sudah tahu kita bahwa ternyata musibah itu adalah keinginan Allah untuk memberikan kebaikan melalui musibah itu. Maka dengan cara itu kita bisa menghadapinya dengan sabar, nggak ada masalah lagi untuk mendapatkan musibah. Atau jangan-jangan kita menunggu-nunggu musibah itu. Seandainya kita yakin umpamanya bahwa sesungguhnya dosa kita semua terhapus dengan sakit, kita mau tidak sakit? Seandainya kita yakin bahwa dengan sakit itu Allah akan gugurkan dosa kita, jangan-jangan sakit menjadi sesuatu yang baik dan yang ditunggu-tunggu. Justru yang perlu dicurigai itu adalah ketika hidup kita selalu dalam berlimpahnya nikmat Allah, tapi ternyata kita tidak pernah diuji oleh Allah, tidak pernah sakit, tidak pernah apa, tapi rezekinya melimpah, semua yang diinginkan dapat. Jangan-jangan itu adalah istidraj, ditunda sebentar oleh Allah, nanti suatu saat ketika diberikan hukuman selesai semua, tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi. Tapi dengan adanya sakit itu biasanya membuat lidah kita mudah mengucapkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita sakit itu karena lidah kita sudah lama tidak menyebut nama Allah. Kita lalai dalam perjalanan, bawa kendaraan, sibuk dengan musik-musiknya, tiba-tiba bergeser sedikit mobil kita. Dengan bergeser itu yang terucap adalah astagfirullah. Dan dengan adanya astagfirullah yang terucap, kita sadar dan kembali ingat Allah, maka bergesernya mobil itu sungguh satu kebaikan. Adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah karena kelalaian yang ada pada kita. Oleh karena itu, musibah itu ada yang berfungsi untuk peringatan. Kayak anak-anak kecil atau murid-murid sekolah kena marah oleh gurunya, kena jawar telinganya, mungkin karena dia bersalah. Kalau dia bersalah perlu dikasih hukum. Kasih hukum, mudah-mudahan dia sadar. Jadi tidak ada salahnya itu kasih hukum pada anak-anak itu. Hukuman yang memang layak dan hukuman yang mendidik. Karena ada pula mau dibuat ke undang-undangnya itu tidak boleh guru sama sekali bisa dilaporkan oleh guru. Bisa pula guru masuk penjara gara-gara hanya memegang telinga anak didiknya. Itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Kami ingat dulu waktu di pondok itu berapa kali pakai rotan itu Abu Ya itu. Kalau bersalah kan rotan. Tidak cukup tangan punggung yang dirotannya. Tapi gara-gara itu kita bisa sadar.
Tidak ada cerita-cerita ham itu cerita-cerita hak azazi. Karena ini proses menuju kebaikan. Justru kalau seandainya mereka bersalah lalu dibiarkan, kalau nanti kita tegur takut kita nanti yang kena hukum, mau jadi apa anak-anak kita? Maka Allah berikan teguran saat dimana kita punya salah dan tujuannya adalah pasti baik dan punya maqasid yang luar biasa, ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, ini satu sisi di mana kita penting untuk membicarakan maqasidus syariah. Agar kita bicara Islam tidak hanya dari sisi hukum tapi dari sisi habis waktu kita. Ini masuk slide keduanya. Yang tadi itu betul-betul prolog gitu ya, betul-betul mukaddimahnya itu ya. Ini pada slide yang kedua ini embrio pemikiran maqasid. Salah enggak kira-kira ketika kita melihat sesuatu dari sisi hikmah, dari sisi maqasid? Ternyata tidak. Allah yang mengajarkan kita agar melihat dari sisi maqasid itu. Kita akhiri dengan ayat yang pertama. Nanti kita mulai lagi di situ. Pada ayat ini menggambarkan bahwa Allah mengajar kita untuk melihat maqasid. Apa bunyinya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berkata di hadapan para malaikatnya, saya ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Yang ingin diciptakan Allah sebenarnya siapa ketika itu? Siapa yang ingin diciptakan oleh Allah ketika itu? Siapa orangnya? Adam. Karena Allah ingin menciptakan Adam. Tapi Allah di sini tak sebut Adamnya. Yang disebut oleh Allah apa? Tujuan untuk apa Adam diciptakan? Tujuannya adalah menjadi khalifah. Kan seharusnya kan ini ja'ilun fil ardi Adam. Karena belum ada manusia siapapun ketika itu. Dan Allah ingin menciptakan Adam sebagai Abul Bashar, manusia pertama. Tapi di ayat itu Allah tidak sebut Adamnya. Justru yang disebut oleh Allah adalah maqasid kenapa Adam itu perlu untuk diciptakan. Ternyata tujuannya adalah khalifah, untuk mengatur bumi Allah ini, untuk memimpin bumi Allah ini, untuk mengurus mereka-mereka yang hidup di muka bumi Allah, yang diawali kehidupan itu oleh yang namanya Adam alaihissalam. Maka ayat ini sebenarnya adalah embrio dari pemikiran maqasid itu. Nampak oleh kita sesuatu yang dalam Al-Quran kalau kita analisa, ternyata yang diinginkan oleh Allah menciptakan Adam, tapi yang disebutnya adalah tujuan kenapa Adam itu perlu diciptakan, yaitu adalah khalifah. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja dulu sebagai pengantar awal. Nanti insyaallah kita sambung lagi slide-slide kita. Mudah-mudahan kajian maqasidus syariah insyaallah menarik, sama menariknya dan ketika kita bicara fikih nawazil, karena pada akhirnya nanti maqasidus syariah juga akan menjadi konsep untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang jika dipandang dari sisi maqasid, dari sisi maslahah, kita akan menemukan jawabannya antara boleh atau tidak boleh. Demikian, terima kasih. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi